Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y, ya kan. Hari ini gua pengen ngebahas masalah kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu kan. Oke bro, jadi hmm, tadi gua di awal bilang ya kan, gua ingin ngebahas masalah kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu kan. Bro kalau ngelihat di berita akhir-akhir ini gitu kan, yang diupload berita online di Kompas gitu kan, itu Pak Jokowi sedang mempromosikan Sandiaga Uno untuk cawapres 2024 gitu kan, atau capres 2024 gitu kan. Terus anggota partai PDIP juga ngerespon kan, dia bilang katanya PDIP punya capres-capres yang mumpuni gitu kan, seperti Ibu Risma, iya kan, Ganjar Pramono, Puan Maharani gitu kan. Memang ini ya di luar politik, isu-isu politik kita kan, di luar isu politik korupsi, iya kan, misalnya gas LPG 3 kg naik gitu kan, BPJS naik, tapi ada isu politik yang sebenarnya kita merasa yang mesti dibahas gitu kan, tentang kemesraan Pak Jokowi gitu kan. Kan selama ini kan yang kita kenal, yang kita tahu, Pak Jokowi walaupun dia presiden kan dia tetap kader partai PDIP gitu kan. Nah di sisi lain Pak Jokowi malah bermesraan dengan Pak Prabowo gitu kan. Malah tadi gue lihat di channelnya YouTube Kompas gitu kan, CNN Indonesia juga ya kan, Pak Jokowi membela Pak Prabowo gitu kan. Artinya Pak Jokowi bela Prabowo itu dari kritik-kritik yang katanya Pak Prabowo sering berpergian ke luar negeri itu kan gitu. Nah apakah itu bukan suatu kemesraan gitu kan, padahal dia dulu rival gitu kan. Nah, kan sekarang kita nggak dengar tuh narasi-narasi Pak Jokowi, iya kan, yang keluar untuk membela PDIP misalnya, iya kan. Karena kan masyarakat sekarang matanya itu, kacamata masyarakat itu tertuju ke PDIP, iya kan, dalam kasus korupsi Harun Masiku kan terhadap anggota KPU, iya kan, terus penggeledahan KPK yang gak jadi kan ke kantor DPP PDIP, ya kan. Terus ada masalah Menkumham Yasona Lawli kan sama warga Priuk itu kan PDIP semua tuh, dan warga negara, iya kan, matanya semua nyorot PDIP gitu kan. Nah di sisi lain Pak Jokowi malah membahas masalah capres 2024 dengan mengusung Sandiaga Uno, iya kan. Nah bukankah sekarang kita bisa melihat, iya kan, bahwa PDIP ya kita sebut aja gitu kan, dilupakan sama Pak Jokowi kan gitu. Ini analisa gua gitu kan, analisa gua ya kan, ya mungkin orang lain juga sama punya asumsi yang sama gitu kan. Tapi kalau dilihat sih memang seperti itu gitu kan. Terus ada Nasdem juga yang mesra tuh sama Anies Baswedan gitu kan. Jadi gue melihat, iya kan, kadang gue bikin semacam imajinasi gitu kan, gue bikin rekonstruksi di kepala gue, iya kan, tentang Pak Jokowi dan Pak Prabowo di luar ya jam kerja lah ibaratnya kan, di luar jadwal. Gue kadang suka ngebayangin jangan-jangan Pak Jokowi, iya kan, itu diam-diam datang ke rumah Pak Prabowo gitu kan. Misalnya kan Pak Prabowo kan dia ketum kan, pencipta Partai Gerindra gitu kan. Mungkin diam-diam Pak Jokowi bisa aja kan ke Pak Prabowo, Prabowo, saya mau bikin partai ini gitu kan. Bisa aja gitu kan. Karena gue ngelihat sekarang ya bukan bentuk perlawanan Pak Jokowi, bukan, tapi gue ngelihat seakan-akan Pak Jokowi ingin terbebas gitu kan. Dia ingin lepas dari bayang-bayang PDIP kan gitu. Ya bisa saja kan, apapun bisa terjadi gitu kan. Mungkin habis 2024 Pak Jokowi bikin partai, iya kan, kan bisa saja. Atau sebelum 2024 malah kan gitu. Ya dia belajar, iya kan, tentang tentang partai sama Pak Prabowo yang sudah jelas-jelas dia secara fakta punya partai kan gitu. Jadi gue lihat ya kita nggak bilang, nggak bisa bilang sih gitu kan, bahwa memang politik itu kan seperti itu gitu kan. Politik itu kan seperti
bunglon, iya kan, dia nggak pernah tahu dia hinggap di warna apa gitu kan, tapi orang pasti lihat gitu kan bahwa dia hinggap di warna kuning, ya dia jadi kuning gitu kan. Dia mungkin sekarang Pak Jokowi hinggap di warna merah gitu kan, mungkin ntar dia akan jadi warna biru, hijau, iya kan, bahkan jingga gitu kan, kita nggak pernah tahu, iya kan, politik kan seperti itu gitu. Oke bro, jadi hanya itu pembahasan gua gitu kan. Ya sekali-kali lah kita ngebahas masalah pergerakan politik atau para politisi ke depan gitu kan. Kalau masalah ekonomi ya emang udah jatuh banget ekonomi sekarang bro. Yaudah bro ya, dah.